Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya innallaha alimun hakim. Sadaqallahu maulana al-azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Hadratil mukarramin, para asatidzah, para guru, pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara hadirin hadirat, jamaah Majlis Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya di kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bersama memakmurkan Masjid Allah dengan melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga segala aktivitas ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali kajian kita di pagi hari ini, mari bersama kita baca satu umul kitab. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tawasul bacaan Fatihah kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa almarhumin, almarhumat, orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan semoga mereka ditempatkan fi raudhah min riyadhil jannah. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa tempat yang terbaik di muka bumi ini tidak lain adalah masjidnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, khairu buq'atin fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini tidak lain adalah masjidnya. Satu-satunya tempat yang ketika masuk kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat tidak lain adalah masjid. Kata Nabi dalam hadis yang lain, idza dakhala ahadukum al masjida fala yajlisanna hatta yusalliya rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk terlebih dahulu sebelum ia melakukan sholat sunnah 2 rakaat, yang kemudian kita kenal dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan kalaupun dia tidak sempat untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid,
atau sholat-sholat sunnah yang lain yang juga bisa diartikan sebagai bentuk tahiyah dalam masjid, minimal dia menggantinya dengan bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu mulianya kedudukan masjid, kita dapati beberapa ayat di dalam Al-Quran perintah untuk menjaga kesucian masjid, perintah untuk memakmurkan masjid. Ayat yang saya baca dalam muqaddimah tadi, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Hai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal harama, maka orang-orang musyrik itu tidak diperkenankan masuk ke dalam al-masjid, tidak diperkenankan masuk ke dalam al-masjidil haram ba'da amihim hadza, setelah tahun mereka yang ini, yaitu tahun at-tasi' minal hijrah, tahun ke-9 setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ayat ini salah satu ayat yang berisi tentang hukum, tentang tahrim dukhulil masjidil haram alal musyrikin. Hukumnya haram bagi orang-orang musyrik untuk masuk ke dalam masjidil haram. Walaupun kemudian nanti ulama juga menjelaskan dan menjabarkan bukan hanya tentang al-masjidil haram, tetapi juga seluruh masjid. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal mu'minuna billah wa rasulih, innal musyrikina anjasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya adalah fahum anjasun imma li khubuthi batinihim wa fasadi aqidatihim li ibadatil asnami wal authan. Memahami ayat ini, kata ulama, yang pertama bahwa yang dimaksud orang musyrik itu najis bukanlah makna zahir. Sebab biasanya kita memaknai kata najis adalah sesuatu yang harus dicuci, sesuatu yang harus dibersihkan. Bahkan dalam fikih Syafi'i ada najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalladhah, di mana klasifikasi najis-najis ini tentu berdasarkan penjelasan dari apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi yang dimaksud najis pada ayat ini imma li khubuthi batinihim, bisa jadi karena kotornya apa yang ada dalam batin mereka, atau bisa jadi wa fasadi aqidatihim, dan rusaknya akidah mereka, li ibadatil asnami wal authan, karena mereka menyembah berhala, auli anna ma'ahum asyirku, atau karena bersama mereka ada syirik, karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syarat diterimanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak menyekutukannya dengan yang lainnya. Bahkan wirid kita yang kita baca setiap selesai sholat, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, la syarikalah,
yang tidak ada sekutu baginya. Kalau dosa maksiat kepada Allah terampuni, maka dosa syirik kepadanya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan ampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, salah satu syarat seorang mukmin yang mendapatkan kelak syafaat yang disebut oleh Rasulullah sebagai asy-syafa'ah al-uzma, syafaat yang besar di hari kiamat, walaupun bagi mereka yang melakukan perbuatan dosa, salah satu syarat utamanya adalah dia tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian makna dari kata innamal musyrikuna najasun adalah syirik atau najis yang kotor dalam pengertian akidah dan keyakinan mereka. Sehingga bagi orang-orang yang beriman hendaknya yajibu ijtinabuh, wajib menjauhi orang-orang musyrik. Kemudian siapa yang dimasukkan dengan orang-orang musyrik? Wa qala qaumun bal yatanawalu jami'al kuffar. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang musyrik itu tiada lain adalah semua orang yang tidak mengakui keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dalam pengertian ini, orang musyrik dengan orang kafir punya pengertian yang sama. Tetapi sebagian ulama lain mengatakan bahwa orang yang musyrik itu adalah selain dari ahlul kitab, yaitu al-Yahud wal Nasara. Kita bisa lihat misalnya di surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang kafir itu yang terdiri dari orang-orang musyrik dan ahlul kitab, min ahlil kitab wal musyrikin. Sehingga pengertian ahlul kitab dan al musyrikin punya pengertian yang berbeda. Ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, sementara al musyrik orang selain yang mengakui keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, namun dia tidak punya nabi. Maka nanti kita bahas, pernah juga kita bahas bagaimana perbedaan dalam persoalan fikih munakahah, ketika apakah perempuan ahlul kitab itu boleh dinikahi atau tidak. Ini juga menjadi perdebatan panjang dalam fikih Islam, karena memang di dalam teks ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali membedakan antara musyrik dengan ahlul kitab. Bahkan lebih spesifik lagi pertanyaannya, apakah ahlul kitab yang dimaksud Al-Quran itu masih tetap ada sampai hari ini? Ini menjadi perdebatan panjang tentang ahlul kitab. Tapi pagi ini kita bahas tentang innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Wal maksud bil masjidil haram kama tabayyana fil mufradat al haramu kulluh. Lalu yang dimaksud dengan kalimat al masjidil haram pada ayat ini, mayoritas ulama mengatakan semua masjid yang disebut dengan al masjidil haram. Di dalam masyarakat Arab, hadirin rahimakumullah, mereka menyebutkan Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, bahkan Masjid Al-Aqsa di Palestina sebagai Al-Haram. Maka Bapak kalau di Makkah bilang ke supir taksi misalnya, ayuhas sawab naruh ilal haram, saya mau pergi ke
al-haram, maka mereka mafhum yang dimaksud adalah al-masjidil haram yang ada di Makkah. Tapi kalau kita di Madinah, kita mengatakan abgi an-naruh ilal haram, saya mau pergi ke al-masjidil haram, tentu mereka akan mengantarkan kita ke al-masjid an-nabawi di Madinah. Sehingga pendapat yang pertama, bahwa fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada, maka janganlah kamu mendekati al-masjidil haram, maka ini yang dimaksud adalah masjidil haram atau haramu Makkah, haramu Madinah, wa haramu al-Aqsa. Apalagi tambahan hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasuddur rihal illa fi thalathati masajid. Janganlah kamu melakukan perjalanan dengan keinginan yang kuat kecuali ketiga masjid ini. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, kemudian Al-Masjid An-Nabawi, yang ketiga adalah Al-Masjidil Aqsa. Maka berdasarkan hadis ini ulama juga sepakat dari urutan fadilah, urutan keistimewaan, maka urutan yang pertama masjid yang paling utama adalah Al-Masjidil Haram di Makkah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan pahalanya dibandingkan dengan sholat di luar Al-Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Saya sering sampaikan, jangan sampai kita salah memahami. Ada orang yang berangkat umroh sholat di Masjidil Haram, pulang dari umroh nggak mau sholat lagi di masjid. Alasannya saya masih punya tabungan sholat di sana. Karena fadilahnya 100.000 kali lipat, Pak. Kenapa nggak mau sholat di Al-Hikmah lagi? Saya masih punya tabungan 100.000 kali lipatnya. Tentu yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah urutan kemuliaan yang Allah berikan kepada Al-Masjidil Haram. Kemudian al-musyriku mamnu'un min dukhulil masjid al-haram wal maqsudu bihi ladas syafi'iyah haramu Makkah kullu. Pendapat yang kedua rahimakumullah, larangan bahwa orang yang musyrik selain ahlul kitab tadi, atau bahkan seluruh orang-orang kafir, terlarang untuk masuk Al-Masjidil Haram. Menurut pendapat Imam Syafi'i, semua tempat yang disebut dengan tanah haram. Maka hal ini berlaku sampai hari ini. Ketika kita memasuki tanah haram, di sana ada batasannya saat kita memasuki Makkah, maka di sana ada bacaan dilarang masuk bagi non muslim. Berarti ini mengikuti pendapat mayoritas ulama bahwa masuk kepada tanah haram walaupun belum sampai ke masjidnya ini dilarang bagi non muslim. Maka pendapat innamal musyrikuna najasun, semua orang non muslim haram hukumnya masuk ke dalam tanah haram di Makkah. Sawaun masajiduha wa ghairuha, baik masjidnya ataupun bukan masjidnya. Wa qala asy-Syafi'i al-ayatu amatun fi sairil musyrikin wa bi khassatin fil masjidil haram wa la yamna'una min dukhuli ghairihi. Menurut ulama-ulama Syafi'iyah, ayat ini berlaku umum untuk seluruh orang-orang musyrik. Artinya semua orang-orang kafir, orang-orang musyrik haram untuk masuk tanah haram. Tetapi kata Al-Masjidil Haram khusus hanya untuk Al-Masjidil Haram. Wala yamna'una min dukhuli ghairihi, maka dalam madhab Imam Syafi'i tidak masalah
orang kafirkah, orang musyrikkah untuk masuk ke dalam masjid selain al-Masjidil Haram. Di orang kafir nggak masalah dalam pandangan Imam Syafi'i, selama itu bukan al-Masjidil Haram, artinya seluruh masjid di dunia selain Masjid Al-Haram di Makkah, hukumnya tidak masalah untuk masuk ke dalam masjid. Kama dakhala fil masjid Thumamah wa Abu Sufyan, sebagaimana terjadi yaitu Thumamah dan Abu Sufyan masuk ke dalam masjid, wa huma musyrikani, dan keduanya adalah orang musyrik. Ini pendapat dari Imam Syafi'i. Wa qala al-Malikiyah, al-ayatu amatun fi sairil musyrikina wa sairil masajid illa fi halatil udri. Pendapat Imam Malik adalah pendapat yang bertentangan dan sangat berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tadi mengatakan bahwa ayat ini hanya berlaku umum kepada orang musyrik, artinya semua orang musyrik dan orang-orang kafir, tetapi masjidnya adalah khusus, hal yang berbeda dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, ayat ini berlaku umum untuk seluruh orang musyrik dan berlaku umum untuk seluruh masjid. Artinya orang-orang non-muslim dilarang masuk ke dalam masjid illa liudrin, kecuali ketika ada udzur, ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya kadukulil zimmi al masjida littaqadi amamal hakim al muslim. Misalnya seperti seorang kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang terlindungi hak-hak dan kewajibannya di sebuah negara Islam, masuk ke dalam masjid untuk menghadiri pengadilan yang memang dilakukan dalam pengadilan Islam. Wa bidzalika kataba Umar ibn Abdul Aziz, karena itu dalil salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz menulis kepada karyawannya untuk tidak memberikan izin kepada non-muslim untuk masuk ke dalam masjid. Wa abaha al-Hanafiyah, pendapat yang ketiga Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pendapat yang memang sangat terkenal lebih liberal. Kalaupun saya katakan tidak liberal, sebenarnya cuma sedikit pemikirannya. Wa abaha al-Hanafiyah, sedangkan pendapat ulama-ulama Hanafiyah, tidak ada masalah bagi siapapun, orang kafir atau orang musyrik, untuk masuk ke dalam masjid, baik al-Masjidil Haram ataupun masjid yang lainnya. Lihajatin au li ghairi hajatin, mau itu ada kebutuhan atau tidak, semuanya tidak masalah. Memang ulama-ulama Malikiyah ini ulama yang sangat-sangat memberi kemudahan. Bahkan dalam bab Jumat, tadi saya baca misalnya, ketika seseorang melakukan sholat Jumat di sebuah masjid, ulama sepakat bahwa tidak boleh ada ta'addud. Ta'addud itu artinya satu tempat, satu wilayah, sholat Jumatnya banyak, itu nggak boleh. Tapi kata Al-Imam Abu Hanifah, selama itu ada maslahat buat orang mukmin, nggak ada masalah. Di sini Jumatan, di situ Jumatan, di sana Jumatan, silakan saja, selama ada kemaslahatan di dalamnya. Ini Imam Abu Hanifah. Maka kata Al-Imam Abu Hanifah, yang dimaksud ayat tadi innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza, ayat ini berkaitan dengan larangan haji bagi orang-orang musyrik dan melakukan umroh di Masjidil Haram. Karena dulu di zaman Nabi kita Muhammad SAW,
masih banyak orang-orang musyrik yang melakukan penyembahan berhala di sekitar Ka'bah. Maka ayat ini menurut Imam Abu Hanifah tiada lain adalah larangan bagi mereka untuk melakukan umroh atau berkeliling Ka'bah lagi. Maka kalimatnya ba'da amihim hadza. Dari sini hadirin rahimakumullah kita bisa melihat bahwa para ulama memang berbeda pandangan tentang kebolehan orang-orang kafir untuk masuk ke dalam masjid. Tapi dalam konteks hari ini hampir mayoritas ulama-ulama yang ada di Al-Azhar, bahkan ulama-ulama Saudi mengatakan selama masuknya orang-orang kafir ke dalam masjid itu ada sebuah keperluan dengan tetap menjaga kesucian masjid, maka hal ini tidak dipersoalkan. Walaupun sampai hari ini pula larangan itu hanya berlaku di Masjidil Haram di Makkah, berlaku tidak untuk masjid selain Al-Masjidil Haram di Makkah. Maka hari ini pun Al-Masjid Al-Aqsa itu dimasuki oleh orang-orang kafir. Sebagaimana masjid-masjid kita misalnya ada orang-orang kafir yang ingin melihat, maka hal ini tidak dipersoalkan, apalagi kita tidak pernah tahu. Mudah-mudahan ketika dia masuk ke dalam masjid yang memang tempat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi sabab turunnya hidayah. Karena kita nggak pernah tahu. Sehingga kemudian ketika dia masuk dan kemudian dia melihat bagaimana keindahan masjid, kesucian masjid, adab masuk ke dalam masjid, karena tempat ibadah yang masuk di dalamnya kita harus suci, terutama suci dari najis, hanya masjid. Maka mudah-mudahan dengan begitu dia bisa membandingkan tempat ibadah yang selama ini dia kunjungi dengan masjid yang ia kunjungi, tentang adab yang diajarkan Islam memasuki rumah ibadahnya. Ini konsep pertama tentang kesucian masjid. Asy-Syaikh Az-Zuhaili, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mengutip pandangan Al-Imam An-Nawawi tentang ahkamul masajid, hukum-hukum masjid. Apalagi kita tahu tadi selain ayat ini ada ayat innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah tidak lain adalah mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Selain Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa orang kafir boleh masuk ke dalam masjid, Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa demi menjaga kesucian masjid, perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas tidak boleh berada di dalam masjid. Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan yang hanya diperbolehkan oleh mereka adalah al-abur. Mana al-abur? Hanya lewat. Tapi kalau berdiam diri nggak boleh, haram hukumnya. Termasuk alal junubi, kepada mereka yang junub. Cuma hari ini dalam fikih kontemporer suka ada problem, misalnya ibu-ibu yang mengadakan majelis ilmunya di masjid. Kadang-kadang karena memang taklimnya mingguan dan kemudian di masjid, rata-rata mereka tidak mempedulikan lagi apakah saya dalam keadaan haid atau tidak. Sebenarnya dijelaskan pula oleh ulama-ulama fikih bahwa kalau memang posisi dia yang betul-betul penting dalam kegiatan tersebut, maka dia boleh masuk di dalamnya. Contoh misalnya dia adalah ustadzahnya, dia adalah gurunya, yang kalau dia tidak hadir maka mudorotnya akan lebih banyak. Kita nggak bisa bayangkan kalau kemudian yang ngajar selalu berhalangan. Ibu-ibu mohon maaf hari ini pengajian diliburkan karena ustadzahnya lagi menstruasi. Nanti minggu depan begitu lagi, mohon maaf karena haid waktunya lama.
hari ini libur lagi. Ini akan mengganggu jamaah tadi. Walaupun kalau saya minta saran, yang terbaik bagi al-ummahat, bagi ibu-ibu dan wanita muslimah, taklim yang mereka lakukan tidak di dalam masjid. Itu yang terbaik. Sedangkan bagi mereka yang junub, kalau ternyata mimpi di dalam masjid, misalnya mimpi yang mewajibkan dia mandi, maka haram hukumnya dia tetap berdiam diri di masjid. Dia wajib segera keluar dari masjid kalau memang memungkinkan. Apa yang dimaksudkan dengan memungkinkan? Misalnya kalau dia keluar, dia bisa jadi keamanannya tidak terjamin, maka boleh sementara di situ. Dan tidak boleh menggunakan abu masjid untuk tayamum. Jadi lebih baik dia berdiam diri sejenak, sementara waktu dia belum bisa keluar. Misalnya dia mau keluar masjidnya dikunci, maka tunggu saja sampai terbuka. Tidak perlu bertayamum dengan abu di dalam masjid. Al-Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa yajuzu al-aklu wasyurbu wan naumu fil masjid. Tidak masalah makan, minum, bahkan tidur di masjid. Ini sebagian orang kadang-kadang melarang di masjid itu untuk dipakai aktivitas istirahat. Bahkan mungkin kita banyak melihat ada beberapa masjid yang menulis dilarang tidur di masjid. Padahal orang-orang yang musafir, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, apalagi mereka sedang melakukan sebuah perjalanan, tempat yang terbaik harusnya adalah masjid. Karena ketika dia bisa istirahat di masjid, dia bisa menjaga sholat 5 waktunya, dia bisa menjaga ibadahnya. Tapi ketika masuk sudah terkunci misalnya Pak, terkadang alasannya pun tidak masuk akal. Misalnya sebagian orang beralasan, makanya saya kunci Pak Ustadz supaya keamanannya terjaga. Nah pertanyaannya, memang masjid ada apaan? Apa ada emas berlian di dalamnya? Oh Pak Ustadz, sound systemnya mahal. Kenapa yang beli yang mahal-mahal? Atau kalau mau beli yang bagus, yang mahal, kalau sudah selesai dipakai, kunci. Tapi ruangan untuk ibadahnya tidak perlu dikunci. Ini masjid yang diajarkan di masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalaupun kita khawatir dengan makan atau minum menyebabkan kotor, sebenarnya hari ini tidak masalah, karena kita punya marbot, punya orang yang punya tugas. Yang penting seluruh umat Nabi Muhammad SAW diberikan pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan di masjid harus tetap menjaga kesucian masjid. Karena mana innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah salah satunya adalah mereka yang menjaga kebersihan masjid. Bahkan Al-Imam An-Nawawi juga menjelaskan, selain kebolehan masjid dimasuki oleh orang non muslim, Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan boleh dikumandangkan nasyid di dalam masjid selama isinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan agama, dengan Islam. Misalnya nasyid atau syair-syair, qasidah yang memang isinya adalah mengajak umat Islam untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isinya bisa nawam, nasyid, syair dan seterusnya. Kalau kemudian musik, tentu menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Karena kesucian masjid, Al-Imam An-Nawawi katakan nasyidnya tentu bukan yang dengan musik, tapi nasyid yang biasa kita kenal, tetapi isinya adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat nasihat. Nah ironisnya kadang-kadang sebagian kita menganggap semua bahasa Arab itu seperti sholawat. Sampai-sampai ada lagu-lagu yang diambil dari penyanyi Arab, padahal penyanyinya dari sana, misalnya dari negeri Arab yang bukan muslim. Itu seringkali dipakai sebagai nasyid atau syair, padahal isinya tentang cinta.
Ini perlunya tanya dulu sama ustadz yang ngerti bahasa Arab. Ini ustadz qasidahnya bahasa Arab, ini memuji Nabi atau memuji kekasih? Ada misalnya hamawiyah mismis, baladiyah mismis, itu dipakai buat sholawat, ada hadroh. Ini kan aneh juga kan? Karena tidak memahami isi dari bahasa Arab. Lagi-lagi ini adalah bagaimana kita menjaga kesucian masjid, tetapi juga tetap ada sebuah kelonggaran yang harus kita pahami. Jangan sampai dengan alasan kesucian masjid semua hal nggak boleh, padahal ada hal-hal yang diperbolehkan, termasuk di dalam yang mungkin beberapa waktu lalu viral, masjid dimasuki paus. Kalau ini juga paus juga, Pak Ustadz tapi Pak. Kalau itu nggak pakai paus. Ini kan menjadi viral di media sosial sampai pro dan kontra. Kita berharap ketika non muslim masuk ke dalam masjid, mereka bisa memahami bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mudah-mudahan kajian kita di kesempatan pagi hari ini tentang ayat 28 surah At-Taubah insya Allah dapat kita pahami dan kita amalkan. Terima kasih dan mohon maaf, seperti biasa saya persilakan mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, falyatafaddal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Oh ya, oh baik. Oh baik, baik. Kadang-kadang diberikan nama masjid. Oh baik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengertian awal dari masjid sebenarnya adalah kalimatnya isim zaman dan isim makan, yang artinya adalah tempat sujud. Ini pengertian etimologi masjid adalah tempat sujud. Maka sebenarnya antara masjid dengan musola eta kene nafsul makna. Musola artinya tempat sholat, masjid itu tempat sujud. Cuman kata ini kemudian menjadi makna yang berbeda di negeri kita. Misalnya kalau masjid itu ukurannya besar, kalau musola kecil. Malah di Durian Sawit ini ada tambahan lagi, ada musola, ada langgar. Dulu makanya orang kalau di Betawi itu, kamu kok sholat di langgar, kalau di-nya spasi, langgar ya nama tempat. Nah pertanyaan menarik yang pertama tadi, lalu batasan masjid itu bagaimana? Batasan masjid adalah ketika memang ini diniatkan bangunannya untuk tempat sholat. Maka apakah masjid itu berkaitan teras-teras masjid? Jawabannya ya. Karena ketika ini tempat di dalam tidak muat untuk sholat berjamaah misalnya, tentu kita akan ke situ, ke teras-teras masjid. Apalagi terasnya bersih dan dipakai juga untuk kita yakin tidak ada najis, maka itu pun termasuk dalam area masjid. Walaupun tentu lebih afdol di dalam, karena ini apalagi ada pagarnya. Artinya baik di dalam atau di luar sana, di teras itu berlaku hukum masjid. Bapak Ibu melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid di sana nggak ada masalah, karena berlaku hukum masjid. Perempuan yang sedang haid atau nifas atau kita yang sedang junub haram hukumnya, karena ini masuk dalam kategori al-masjid. Sehingga ketika masjid itu adalah tempat yang diniatkan untuk tempat sholat, maka mau di kantor, mau dimanapun, selama itu bangunan diniatkan untuk tempat sholat berjamaah, maka disebut masjid dan hukum berlaku hukum masjid. Walaupun namanya musola, tapi dikhususkan oleh manajemen ini memang tempat sholat berjamaah, maka kita boleh beriktikaf di dalamnya, kita boleh sholat sunnah tahiyatul masjid di dalamnya. Tapi kalau di rumah musola yang pindah-pindah ibu-ibu,
kadang-kadang sebelah sini, kadang sebelah sana, kadang sebelah yang enak aja. Ini tentu tidak berlaku hukum masjid. Apalagi yang dipakai, kadang-kadang dipakai buat masjid, kadang dipakai buat bulu tangkis, kadang dipakai buat parkiran. Ini tentu tidak berlaku ahkamul masajid. Jadi sekali lagi, yang disebut masjid adalah sebuah tempat yang diniatkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau itu tempat dipakai untuk sholat Jumat, maka namanya al-masjid al-jami'. Tapi kalau tidak dipakai untuk sholat Jumat, namanya al-masjid ghairul jami'. Itu aja perbedaannya. Cuma antara masjid jami' dengan masjid ghairu jami'. Jadi hukum masjidnya selama itu diniatkan untuk tempat sholat, maka berlaku hukum masjid. Wallahu a'lam. Demikian. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Majelis Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan fungsi masjid, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi masjid juga adalah tempat bagaimana kita mempererat silaturahim, mempererat ukhuwah Islamiyah. Bahkan bicara politik, ekonomi, sejak masa Nabi kita Muhammad SAW, masjid sudah dijadikan sentral untuk kegiatan itu semua. Akhirnya mari bersama kita takhtimkan majelis ilmu yang mulia dengan bersama membacakan doa. Mudah-mudahan doa kita di pagi hari ini, kita mohon kepada Allah agar kiranya Allah senantiasa curahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa liman syaikhina wa liman haddarana wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.